Halo, selamat datang. Gini deh, di tengah hidup kita yang super sibuk dan banyak banget tekanannya, pernah nggak sih ngerasa butuh tombol jeda? Pengen banget gitu nemuin solusi dan ketenangan yang bener-bener nyata? Nah, kali ini kita akan bahas dua cara spiritual yang powerful banget, zikir dan tahajud, sebagai jawaban atas semua tantangan itu. Sering ngerasain cemas, gelisah, atau hati tuh rasanya nggak enak banget? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Perasaan-perasaan ini tuh sebenarnya kayak sinyal kalau jiwa kita mungkin lagi butuh perhatian lebih. Dan ini bukan cuma soal perasaan loh. Data dari Indonesia National Adolescent Mental Health Survey ini benar-benar bikin kaget. 1 dari 3 remaja di Indonesia itu ternyata punya masalah kesehatan mental. Ini tuh kayak krisis diam-diam yang ada di sekitar kita. Oke, jadi ini dia nih peta perjalanan kita. Pertama, kita bedah dulu masalahnya, yaitu krisis mental modern. Terus kita masuk ke solusi pertamanya, zikir sebagai terapi jiwa. Nah, dari situ kita tingkatkan lagi dengan tahajud, waktu komunikasi yang paling spesial. Saya juga bakal kasih panduan praktisnya, dan kita tutup dengan janji-janji luar biasa di baliknya. Yuk, kita mulai dari yang pertama, krisis kesehatan mental modern. Penting banget nih buat kita paham dulu tantangannya, biar kita tahu gimana cara ngatasinnya. Nah, coba perhatiin deh data ini. Yang paling atas itu gangguan cemas. Angkanya sampai 3,7%. Ini nunjukin kalau rasa khawatir berlebihan itu jadi tantangan terbesar buat banyak orang sekarang. Baru deh disusul sama depresi dan gangguan perilaku lainnya. Oke, dari masalah, sekarang kita pindah ke solusinya. Bagian kedua, zikir. Ini semacam terapi buat jiwa kita. Anggap aja ini fondasi buat membangun benteng ketenangan dari dalam diri. Jadi, zikir itu sebenarnya apa sih? Gampangnya gini, kata dasarnya kan dakara, artinya ingat. Jadi ini bukan sekedar ngucapin sesuatu di bibir ya, tapi ini adalah aktivitas buat benar-benar memusatkan pikiran, hati, semua perhatian kita hanya kepada Sang Pencipta. Dan Al-Quran sendiri ngasih kita jaminan yang wow, luar biasa banget. Di surat Ar-Ra'd ayat 28 disebutin, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ini tuh janji langsung dari Tuhan, penawar paling ampuh buat semua kegelisahan kita. Manfaatnya juga benar-benar kerasa loh, baik buat pikiran maupun buat spiritual kita. Zikir itu bisa banget ngilangin gelisah, bikin kita lebih pede, terus yang paling penting, zikir itu mendatangkan sakinah atau ketenangan batin yang dalam. Bikin kita ngerasa dilindungi, dan pastinya ngebangun hubungan yang jauh lebih dekat sama Sang Pencipta. Dan ternyata ya, ini tuh bukan cuma soal perasaan aja, ada sainsnya loh di baliknya. Zikir itu secara fisik bisa ngebawa otak kita ke gelombang alfa. Nah, gelombang alfa ini adalah kondisi rileks, kondisi meditatif, dan di saat itulah tubuh kita secara otomatis memulai proses penyembuhan dirinya sendiri. Keren banget kan? Nah, dari fondasi zikir tadi, sekarang kita naik level, kita ke puncaknya. Bagian ketiga, tahajud. Ini adalah waktu paling spesial, paling mustajab buat berkomunikasi. Disinilah zikir dan doa kita diangkat ke level yang paling intim dan paling kuat. Di surat Al-Isra, Allah menjanjikan maqam Mahmud atau tempat yang terpuji buat mereka yang bangun malam buat tahajud. Ini bukan cuma janji ketenangan biasa loh, tapi juga janji buat diangkatnya derajat hidup kita. Dan janji itu kalau dirinci ada 4 hal yang dahsyat banget. Pertama, derajat hidup diangkat. Kedua, dibimbing dalam setiap aktivitas. Ketiga, dikasih solusi buat setiap masalah. Dan keempat, ditolong langsung pas lagi susah. Ini udah kayak paket solusi lengkap buat hidup kan? Oke, kedengerannya emang indah banget ya. Tapi pertanyaannya, gimana cara mulainya? Nah, kita masuk ke bagian 4 nih, panduan praktis sholat malam. Tenang aja, kita akan bikin ini jadi sesuatu yang bisa dilakuin siapapun. Nah, ini penting banget nih buat dipahami. Ada bedanya antara sholat sunnah lail sama tahajud. Kuncinya cuma satu, tidur. Tahajud itu dilakuinnya setelah kita bangun tidur, walaupun tidurnya cuma sebentar. Tapi, kalau misalnya Anda kerja shift malam atau khawatir banget gak bisa bangun, ada solusinya. Lakuin aja sholat sunnah lail sebelum tidur. Islam itu emang ngasih kemudahan. Tapi tetap ada waktu emasnya. Waktu yang paling mustajab, di mana doa-doa kita tuh diyakini paling gampang nembus langit. Yaitu di 1/3 malam terakhir. Terus gimana cara ngitungnya? Gampang banget kok.
Coba lihat di sini. Tinggal hitung aja total jam dari maghrib sampai subuh. Terus hasilnya dibagi 3. Nah, angka itu tinggal dikurangin dari waktu subuh. Simpel kan? Dengan cara ini, Anda bisa nemuin waktu emas ini dimanapun Anda berada. Oke, sekarang kita sampai di bagian terakhir. Kita rangkum semuanya. Janji ketenangan dan solusi. Gimana caranya kita nyatuin semua kekuatan ini ke dalam hidup kita sehari-hari? Jadi, intinya tuh begini. Pakai zikir sebagai obat penenang jiwa kita di siang hari yang sibuk, lalu malamnya pakai tahajud sebagai momen deep talk eksklusif kita sama Tuhan. Nah, kombinasi keduanya ini adalah toolkit spiritual yang super lengkap buat ngadepin tantangan hidup apapun. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda. Saat seluruh dunia lagi tidur, pas suasana hening banget dan koneksi rasanya deket banget, percakapan apa sih yang paling pengen Anda mulai dengannya? Jawabannya ada di dalam hati Anda masing-masing.